saja di rumah. Adik-adik, sekarang ibadah kita akan ditemani oleh Kak Uur dan Bu Sri. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Hari ini berasa bahagia. Hari ini berasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik masih tetap berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, hari ini kita memasuki Minggu Paskah kedua. Tema ibadah kita minggu ini adalah senangnya hidup rukun. Melalui tema ini, teman-teman belajar untuk selalu hidup rukun dengan sesama. Karena hidup rukun itu indah dan diberkati Tuhan. Inilah kami Tuhan, mampukan kami untuk selalu belajar hidup rukun dengan sesama kami. Amin. Kita mau tetap bangkit diri, kita mau nyanyiin lagu Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau sambil menari memuliakan Tuhan. Bagaimana aku harus menyatakannya? Aduh Tuhan, aku sungguh
Salam, apa kabar adik-adik? Terima kasih atas kehadirannya di ibadah khusus untuk anak. Sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu untuk doa pembukaan ibadah. Mari kita berdoa adik-adik, satukan tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang berada di dalam surga, yang telah mengaruniakan anaknya yang kudus untuk menebus setiap dosa manusia, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini di tengah-tengah pandemi di negara kami bisa melakukan ibadah bagi anak-anak kami. Bapa yang berada dalam surga, kami meminta dukungan dan perlindungan-Mu supaya ibadah ini dari permulaan, pertengahan, dengan akhirnya bisa Kau berikan firman-firman-Mu supaya kami bisa bertumbuh di dalam iman, bertumbuh untuk mengenal kasih yang telah Kau ajarkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, yang bisa kami rasakan di dunia ini. Bapa, akhir kata kami juga menaikkan semua doa-doa kami, doa-doa adik-adik kami, dan jadikanlah adik-adik kami ini berkembang menurut apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami haturkan dan kami persembahkan di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus kami yang telah menebus kami di dalam doa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri kembali. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sudah ketemu? Bagus akan bacaannya ya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, mari kita sama-sama membaca mohon pengasihan Allah. Tuhan Yesus, kami seringkali tidak menuruti perintah-Mu. Kami tidak berjalan sesuai dengan jalan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi TAAT taat. Adik-adik, mari kita sama-sama baca berita anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Mari kita sama-sama mau menghadap Tuhan, kita mau menyanyikan Bapa Ku Datang Padamu. Naikkan ucapan syukur.
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Saat ini kami mau membaca firman-Mu, kiranya Engkau boleh menjamah hati kami, sehingga kami boleh duduk manis dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, buka kembali Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai ke 3. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, siapa yang mau mendengarkan cerita? Mari kita sama-sama menyaksikan cerita berikut ini. Vira dan Tini adalah dua sahabat yang selalu terlihat bersama. Suatu hari, Vira datang ke sekolah dengan membawa buku cerita yang baru. Ia bermaksud menunjukkan buku itu kepada Tini, sahabatnya. Waktu istirahat pun tiba. Vira cepat-cepat mengeluarkan buku cerita baru yang dibawanya dan menunjukkan kepada Tini. Tini sangat tertarik untuk membaca buku itu. Ia memberanikan diri untuk meminjamnya kepada Vira. Vira, boleh tidak aku minjam buku ceritamu ini? Aku ingin membacanya di rumah. Oh, boleh kok Tini. Tapi ingat ya, jangan dirusak buku ini, jaga baik-baik. Baiklah, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Dan aku janji, besok buku ini akan dikembalikan tanpa rusak sedikit pun. Oke. Makasih Vira. Sama-sama. Akhirnya, Vira pun meminjam buku ceritanya kepada Tini untuk dibawa pulang. Dan Tini pun sangat senang. Waktu sekolah telah usai. Saatnya anak-anak pulang. Tini dan Vira pun bergegas pulang ke rumah masing-masing. Ketika sampai di rumah, Tini berganti baju dan meletakkan tasnya di kamar. Ia pun tak sabar ingin segera membaca buku cerita yang tadi dipinjamnya dari sahabatnya, Vira. Sedang asik-asiknya Tini membaca cerita, terdengar suara ibu memanggil menyuruhnya untuk mengambil cemilan yang baru dibuat ibu. Tini, Tini, Ya, kesini, ini ambil cemilannya. Ibu baru saja selesai membuatnya. bentar, lagi baca buku. Akhirnya, Tini pun memenuhi panggilan ibu. Ia meletakkan buku ceritanya di meja makan dan bergegas untuk makan cemilan yang baru dibuat ibu. Sedang asik makan, tanpa sengaja Tini menyenggol botol minuman. Ya, aduh gimana dong nih? Ada tumpah lagi. Ya basah. Dan semua air minum tumpah mengenai buku cerita milik Vira. Ya, Tini menjadi sangat kebingungan bercampur rasa takut. gimana ya?
Ia segera berusaha mengeringkan buku cerita itu dengan tisu. Tapi hati Tini semakin kacau. Usahanya mengeringkan buku malah membuat salah satu halaman buku itu sobek. Perasaan Tini saat itu menjadi sangat kacau. Ia merasa bersalah dan semalaman Tini tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang terjadi besok pagi. Pagi pun tiba. Saatnya Tini berangkat kembali ke sekolah. Ia pun berangkat dengan perasaan takut dan khawatir. Sampai di sekolah, Tini sengaja menghindari Vira karena Tini takut kalau Vira menanyakan buku cerita yang ia pinjam. Vira segera menemui Tini dan bermaksud meminta kembali buku ceritanya dari Tini. Hei Tini! Tini, mau kemana? Sini! Gimana? Kamu udah baca buku cerita yang pinjemin kamu kemarin kan? Iya, udah kok. Gimana ceritanya? Bagus kan? Bagus banget. Aku suka sama ceritanya. Nah, berarti sekarang bukuku udah bisa dikembalikan dong? Dengan agak gugup dan cemas, Tini membuka tasnya dan mengambil buku cerita yang sudah rusak kena air. Mana ya? Ini Vira, terima kasih banget kamu udah mau pinjemin buku ini ke aku. Tapi maaf banget ya, ini bukunya rusak. Hah? Rusak? Kan aku udah bilang kamu dijaga bukunya baik-baik, jangan sampai rusak. Iya, maaf banget Vira. Nggak sengaja kemarin tuh bukunya ketumpahan air minum. Kamu tau gak sih, buku ini tuh harganya mahal. Kamu pasti gak bakal mampu belinya. Iya, Vira maaf banget. Pertengkaran pun terjadi antara Tini dan Vira. Persahabatan mereka akhirnya mulai renggang. Tini dan Vira tidak saling menyapa. Seminggu sudah permusuhan antara Tini dan Vira berlangsung. Ada rasa ketidaknyamanan yang mereka berdua rasakan. Belajar di kelas tidak nyaman, waktu istirahat pun tidak nyaman. Ternyata dalam hati Tini dan Vira sama-sama merindukan bermain bersama, belajar bersama, bercanda bersama seperti dulu lagi. Tapi sayangnya, keduanya sama-sama gengsi dan memilih untuk tetap bermusuhan. Rupanya sikap bermusuhan Tini dan Vira diketahui oleh Bu Tanti, guru kelas mereka. Bu Tanti tidak ingin ada anak-anak yang bermusuhan di kelasnya. Akhirnya Bu Tanti memanggil Tini dan Vira untuk menanyakan penyebab mereka bermusuhan. Tini dan Vira pun saling bercerita kepada Bu Tanti. Bu Tanti tidak mau menyalahkan siapapun. Yang Bu Tanti mau tanyakan, bagaimana rasanya bermusuhan? Nyaman tidak? Tidak, Bu. Apa kalian akan bermusuhan selamanya? Sekarang Bu Tanti ingin Tini dan Vira kembali rukun, kembali bersahabat. Ayo kalian berdua saling bermaafan. Mendengar perintah Bu Tanti, Vira dan Tini segera bermaafan. Maafin aku ya Vira. Suatu saat aku pasti mengganti buku cerita kamu yang rusak. Iya Tini, maafin aku juga ya. Kemarin karena aku emosi, aku gak mengejeknya. Nah, kalau rukun kan jadi lebih baik. Kalian bisa kembali bermain bersama, belajar bersama dengan rasa nyaman. Terima kasih ya Ibu Tanti. Kami berjanji tidak akan bermusuhan lagi. Kami akan selalu rukun. Ya sudah, sekarang kalian berdua
kembali ke kelas untuk belajar. Tini dan Vira kembali ke kelas dengan hati gembira. Tuhan menghendaki agar anak-anaknya hidup rukun satu sama lain. Sebab hidup rukun menciptakan suasana damai dan tentram. Jika semua anak-anak Tuhan bisa hidup bersama dengan rukun, maka berkat Tuhan pun akan mengalir dan tercurah pada kita semua. Adik-adik semua, saatnya kita mau berdoa sapaan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, untuk bangsa kami, kiranya Engkau boleh terus memulihkan bangsa kami di masa pandemi ini. Engkau boleh memberkati para pemimpin bangsa kami sehingga mereka boleh memimpin negara kami ke arah yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati gereja kami sehingga gereja kami boleh terus bertumbuh Tuhan, imannya terhadap Engkau Tuhan, baik kami yang kecil-kecil ini maupun juga papa mama kami ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memberkati Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, majelis, diaken, semua dalam poknya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati mereka semua sehingga kami boleh bertumbuh Tuhan atas kebaikan Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga boleh berdoa buat teman-teman kami maupun saudara kami yang terkena sakit. Kiranya Engkau boleh menjamah dan menyembuhkannya sehingga mereka boleh berkumpul bersama dengan keluarganya dan boleh ceria kembali Tuhan dalam menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan Tuhan semua kegiatan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang sudah disiapkan oleh mama papa semuanya. Mari kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan pengutusan dan berkat. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan mari kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Aku diberkati. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Halo teman-teman, hari ini kita akan membuat aktivitas bersama-sama. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sebelum kita membuatnya, kita tulis dulu yuk ayat indahnya di kertas kecil. Yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1. Yang berbunyi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, sekarang kita siapkan alat dan bahannya yuk. Lalu kita buat bersama-sama.
Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara membuatnya? Sehabis ini, jangan lupa mencuci tangan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.